Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema gak bisa melupakan mantan. Apakah pertanda ia pun gak bisa melupakanmu? Ya, jadi sampai hari ini kita tidak bisa melupakan mantan, ya. Sekuat apapun kita berusaha, tetap saja mantan muncul di dalam pikiran kita. Dan itu tidak hanya terjadi sesekali, setiap hari. Bahkan sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua kenangan bersama mantan selalu hadir, ya. Kemanapun kita menghadapkan wajah kita, ya, kemanapun kita menoleh, kemanapun kita melangkah, selalu yang muncul di dalam pikiran kita adalah mantan. Wajar kalau kemudian kita bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa sesungguhnya mantan juga tidak bisa melupakan kita, ya. Jadi penjelasannya itu, ya, saya sering sekali menyampaikan penelitian dari Profesor Digby Tatum, Sheffield University, bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti halnya WiFi. WiFi itu begitu dia nyala, dia langsung terhubung tuh kepada perangkat yang bisa menerima WiFi itu, ya. Nah, jadi biasanya kan kita akan tanya passwordnya tuh agar bisa menggunakan WiFi tadi, ya. Tetapi ketika WiFi itu nyala, nah perangkat yang ada di sekitar WiFi itu atau dalam jangkauan WiFi itu akan langsung terhubung. Nah, sekarang ketika pikiran kita bekerja seperti halnya WiFi, kita memikirkan mantan. Ya, mantan otomatis juga akan terhubung dengan pikiran kita. Dia jadi memikirkan kita juga, ya. Dia memikirkan kita, kita jadi kepikiran dia, ya, terus seperti itu. Artinya, sampai kapanpun sesungguhnya kita dan mantan akan saling memikirkan terus. Hanya saja kenapa mantan tidak kunjung datang, tidak kembali, tidak pernah menghubungi, dan seterusnya. Nah, karena yang namanya teringat, kepikiran, ya, atau bahkan kangen pun, itu tidak akan sampai menggerakkan orang untuk menemui sesuatu yang dia pikirkan, dia kangeni. Kecuali rasa kangennya itu bisa melampaui logikanya. Contoh sederhana, kita kepikiran begitu banyak hal. Kita kepikiran kampung halaman, kita teringat sekolah kita, kita teringat teman-teman, sahabat, saudara-saudara, dan seterusnya. Kepikiran, kangen juga. Tetapi rasa rindunya itu bisa dikalahkan oleh logika kita. Wah, ini kalau pulang ke kampung halaman, cuman untuk kangen-kangenan, sayang duitnya. Ongkos pesawat, sekian juta. Belum lagi kalau pesawatnya 2 kali, ya, harus transit dan seterusnya tadi. Aduh, biayanya besar. Nanti di sana juga keluar duit kan, ya. Mosok ndak bagi-bagi duit sesekali mudik dan seterusnya. Ngasih duit untuk orang tua, untuk saudara, untuk macam-macam, ya. Kebutuhannya besar itu. Itu logika yang ada, ya. Dan logika itu bisa mengalahkan rasa kangen kita. Sehingga kita tidak tergerak untuk pulang kampung. Paling kalau kangen banget kita telepon kepada keluarga, ya. Atau kalau memang pengen tahu bagaimana perkembangan di kampung halaman kita saat ini, kan mudah saja tuh. Teknologi sudah luar biasa canggihnya. Kita bisa lihat tuh di Google Earth, ya. Kita masukkan nama SD kita, SMP kita, SMA kita, alamat rumah kita, dan seterusnya. Atau tempat-tempat biasa kita nongkrong dan kawan-kawan dulu ketika masih muda,
Kita masukkan itu, muncul tuh gambarnya di Google Earth sana ya. Nah, jadi kita bisa mengobati rasa kangen kita saat logika kita bisa mengalahkan rasa kangen yang muncul di dalam hati. Itu yang terjadi pada mantan. Dia memikirkan kita dan dia kangen kita juga, tetapi logikanya bisa mengalahkan rasa kangennya tadi. Nah, kalau menginginkan mantan menghubungi kita, mantan datang kepada kita, kita harus bisa mengalahkan logika mantan. Rasa kangennya kepada kita itu harus lebih besar daripada logikanya. Nah, ini kerugiannya kalau kita terlalu rajin di media sosial ya. Kita terlalu rajin di media sosial itu membuat orang tidak terlalu kangen juga kepada kita. Menjadi tidak penasaran lagi dengan kita. Kenapa? Kita muncul terus kok tiap hari di media sosial. Dia tahu kita hari ini seperti apa. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu kalau sekarang kita masih jomblo dan seterusnya. Nah, itu bagian dari kerugian kalau kita terlalu rajin muncul di media sosial. Kita punya ya teman, sahabat yang mungkin tidak menggunakan media sosial ya, dan mungkin bekerjanya itu uh, tidak muncul tuh kalau di googling tuh. Dia bekerja di sektor swasta begitu ya. Dia berbisnis tapi dia tidak mempublikasikan bisnisnya melalui media sosial dan lain-lain, sehingga kalau kita googling itu betul-betul tidak ada. Ya, paling yang muncul itu orang-orang yang namanya sama dengan dia. Nah, jadi itu ya. Apa yang kita rasakan nih kepada teman yang seperti ini? Wah, kangen tuh. Kok bisa ya di zaman sekarang ada orang yang tidak menggunakan media sosial sehingga kita menjadi tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, jadi menggunakan media sosial itu oke-oke saja, baik-baik saja ya. Tetapi memang tidak perlu menampilkan diri kita pribadi ya. Kecuali ya ada sesuatu hal dari diri kita yang kalau kita posting, yang kalau kita presentasikan, kita tampilkan, itu akan membuat mantan jadi tergila-gila kepada kita, jadi memikirkan kita. Jadi contoh sederhana, ya, kita dalam perjalanan perpisahan ini jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik, jauh lebih menarik daripada kita saat masih bersama mantan dulu. Nah, ini kalau kita posting di media sosial, mantan melihat, aduh kok ganteng banget sekarang, aduh kok cantik banget sekarang ya. Jadi manusiawi sekali. Orang tertarik karena penampilan fisik. Kenapa sih orang punya follower yang banyak di Instagram? Kenapa? Apa yang orang lihat? Kan mayoritas orang-orang yang bisa jadi selebgram itu karena dia ganteng, karena dia cantik ya. Itu umumnya. Nah, kalau memang bisa begitu, tidak apa-apa menggunakan media sosial ya. Karena apa? Karena ketika mantan melihat betapa tampannya kita sekarang, betapa gantengnya, kalau yang wanita betapa cantik mempesonanya, mantan bukan cinta lama bersemi kembali, tetapi mantan akan jatuh cinta lagi kepada kita ya. Dia seperti melihat seseorang yang baru, tapi kan kita memang tipe dia karena dia pernah mencintai kita. Ya, tetapi kita sekarang punya penampilan yang jauh lebih keren daripada kita yang masih bersama mantan dulu. Kalau keadaan kita memang begitu. Tapi kalau kita kira-kira masih sama dengan kita yang bersama mantan dulu kalau menggunakan media sosial, ya kita men-share ya berbagai hal yang bermanfaat dan seterusnya tanpa harus menampilkan diri kita. Karena apa? Karena semakin jarang kita menampilkan diri kita di media sosial, semakin penasaran mantan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Semakin penasaran dia dengan bagaimana keadaan penampilan kita pada saat ini ya. Nah, yang kedua ya,
Rasa kangen di hati mantan itu akan mengalahkan logikanya jika kita bisa menyentuh hatinya setiap hari. Ya, lo bagaimana caranya menyentuh hatinya? Sentuh hatinya, caranya sebut dia, panggil dia untuk pulang melalui doa-doa kita, melalui amaliyah-amaliyah kita. Sebuah doa yang kita panjatkan dengan hati dan pikiran yang hadir, itu energinya luar biasa dahsyatnya. Ya, jadi ketika kita memikirkan mantan, pikiran kita dan mantan terhubung seperti halnya wifi. Ya, dan ketika kita menyebut dia di dalam doa, yang ketika kita berdoa itu hati dan pikiran kita hadir, itu energi yang akan terpancar kepada mantan ribuan kali lebih besar daripada energi saat kita teringat dia, menghayalkan dia, berangan-angan tentang dia. Jadi energi yang memancar itu ribuan kali lebih besar, ya, dan akan memunculkan rasa kangen yang bisa mengalahkan logikanya. Kalau rasa kangennya lebih besar daripada logikanya, mantan akan datang kepada kita. Panggil dia untuk datang melalui atau di dalam doa-doa kita. Doa yang seperti apa? Doa yang khusyuk, doa yang menghadirkan hati dan pikiran. Dan itu adalah tanda doa yang terkabul. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.